bentuk seperti ini ya, seperti tangga yang naik ke atas sana ya, ada lubangnya lagi. Kang, ada nyenter ke atas Kang ya, nyenter ke bawah ya. Oke, kita akan ke bawah. Bismillah, bismillah. Awas, awas. Langsung naik kono Pak sih. Iki sapa channel? Apa? Dresman LA. Oh iya, Dresman. Lali ya. Ada Bongkotan Pring, Sukurame LM, Majapahit Study Club, Petung Sewu, Mas Den Vlog, Pak J Channel, dan Cakra Nusantara. Wih, teman-teman di atas ini. Nama. Perkenalkan, nama saya Bagus Saya Kurniawan. Saya selaku Kepala Desa Puncak Wangi, Kabupaten Lamongan. Di tempat-tempat wisata yang lain. Terima kasih sudah sampaikan bahwa saya wisata Puncak Wangi ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 70-an. Bahkan kita juga termasuk salah satu wisata yang tertua di Lamongan. Tapi karena pada perjalanannya ini kita mengalami pasang surut, termasuk pada tahun 2010 ini kita mulai perencanaan terkait pengolahan dan melibatkan Karang Taruna Desa. Dan untuk tahun 2015 ini kita sudah mulai ada pengolahan melalui yang namanya kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata ini adalah kesatuan dari beberapa elemen di desa, ada perangkat, Karang Taruna, juga tokoh masyarakat. Dan wisata ini, nama Bulaga sendiri itu baru muncul di tahun 2018. Bulaga ini adalah kepanjangan dari Bukit Telaga Gua. Karena di wisata ini tidak hanya satu spot yang ada, tapi kita punya beberapa spot yang luar biasa. Termasuk kita ada bukit, ada telaga kita ada kurang lebih, kalau dulu itu ada kurang lebih ada 5 telaga. Tapi dalam perkembangannya hari ini hanya diperkecil menjadi 2 telaga. Untuk gua yang terekspos ini kurang lebih ada 13 gua, dan untuk beberapa gua yang saat ini ada tapi banyak yang tidak diketahui masih ada kurang lebih 4 atau 5 gua yang belum. Kali ini kami berada di Puncak Wangi ya, ikut Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur ya. Kali ini kita akan mengeksplor sebuah gua. Oke, tetap ikuti bersama kami di YouTube Cakra Panorama. Kali ya. Nah, seperti bisa dilihat, ini membentuk seperti kubah, membentuk seperti ini tingginya sekitar 7 meteran ya, Sobat Cakra, yang melengkung seperti kendil ya. Kenapa ini identik dengan namanya Gua Kendil ya? Mungkin ini atasnya ya, Sobat Cakra Panorama. Nah, itu atasnya berlubang. Jadi sangat luar biasa sekali ya, Sobat Cakra. Wih, luar biasa ya. Wapi Kang yo. Namun sangat miris dan disayangkan penggunaan panas. Ada nggak cerita rakyat ataupun mitos-mitos tertentu ataupun legenda yang berkembang di wisata Bulaga Puncak Wangi ini Pak, berkaitan dengan gua-gua tersebut? Untuk di desa Puncak Wangi ini mungkin sama dengan desa yang lain, tapi kita kembali lagi yang namanya sebuah cerita rakyat ini kadang juga bisa kita buktikan, kadang juga sulit untuk kita buktikan. Termasuk di Puncak Wangi ini ada beberapa pantangan yang sampai dengan hari ini masih kita pedomani, yaitu bahwasanya orang ketika berkunjung ke Puncak Wangi ini
itu dilarang pakai jarik parang rusak dan juga pakai belangkon patok bango atau apa. Itu dua hal itu. Bila orang tetap menggunakan hal tersebut, pasti terjadi sebuah musibah yang ada di Puncak Wangi. Dan untuk gua-gua yang ada di sini, semua rata-rata mempunyai nama masing-masing. Dan rata-rata gua-gua itu mempunyai karakteristik masing-masing. Ada Gua Lowo. Gua Lowo ini termasuk salah satu gua yang terkenal di Puncak Wangi. Karena Gua Lowo ini memang dihuni jutaan, mungkin bermiliaran kelelawar. Dan juga termasuk gua sebagai penghasil PAD terbesar di desa. Kurang lebih tiap tahun itu membantu perekonomian desa antara 250 juta sampai 300 juta. Tahun itu Pak. Per tahun itu. Dan untuk gua-gua yang lain kita juga punya, termasuk ada gua Dandang, gua Kendil, gua Kandang, gua Tetes, gua Wewe, gua Topo, gua Landak, gua Lorotan dan sebagainya. Dan setiap gua itu mempunyai cerita masing-masing. Sobat Cakra Panorama, dan luar biasa ini. Saya halus Kang dalane Kang. Oke teman-teman ya, jadi memang di sini tuh habitat ular ya, Sobat Cakra Panorama. Iya. Nanti ya. Tapi terlalu ular gede-gede ngono ya. Oke ya. Sobat Cakra. Ini adalah gua Landak ya. Dan memang tak berujung teman-teman. Untuk kegiatan itu biasanya dari pihak yang ingin melaksanakan kegiatan pasti membuat surat permohonan dulu ke desa. Setelah itu nanti kita atur jadwalnya, kebutuhannya, kegiatannya, nanti kita langsung komunikasi dengan pengelola. Biasanya sebelum pelaksanaan pasti dipersiapkan, barangkali itu kegiatan perkemahan, kegiatan outbound, atau kegiatan liburan dan sebagainya, itu nanti dikelola oleh panitia setelah mendapatkan rekomendasi dari desa. Secara geografis Puncak Wangi ini berada di bukit ya Pak ya. Iya. Ada nggak keterkaitannya dengan peradaban-peradaban di masa prasejarah, klasik ataupun kerajaan? Dan memang Puncak Wangi harus kita akui Pak, termasuk salah satu desa di Kecamatan Babat ini, satu-satunya desa yang mempunyai prasasti peninggalan kerajaan terdahulu, yang konon adalah peninggalan dari Kerajaan Airlangga. Dan prasasti ini diperkirakan di tahun 2010 itu dicuri sebagian oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan prasasti itu sampai dengan hari ini masih menjadi perhatian dan juga masih mendapatkan perhatian dari pihak BPCB, dari pihak beberapa negara, dari Perancis dan sebagainya, dari pegiat budaya. Itu masih ada pola-pola untuk pengecekan, untuk pola-pola termasuk kemarin juga ada pembersihan di lokasi dan sebagainya. Dan untuk Puncak Wangi sendiri, memang lokasi strategisnya adalah di tengah persimpangan Pak. Ketika orang dari Tuban mau ke Jombang pasti melintas ke Puncak Wangi. Orang dari Bojonegoro mau ke Lampung ke Surabaya pasti melintas ke Puncak Wangi juga. Jadi otomatis Puncak Wangi ini menurut sejarah yang kami terima turun-temurun, ini mulai jauh peradaban mulai dari Kerajaan Airlangga sampai pada era pembagian kadipaten antara Jombang dan Tuban yang terakhir ini juga mempunyai beberapa sejarah. Jadi kalau kita mengulas sejarah di Puncak Wangi ini juga mohon maaf, kadang-kadang juga kita sedikit berbicara mungkin nilai-nilai yang agak mungkin bagi sebagian orang tahayul, bagi sebagian orang apapun, tapi kita di sini bisa membuktikan dengan berbagai situs yang ada. Putih. Serius. Nah, iku Kang. Lah kono ya wes bener. Kita akan turun ya. Lihat sini ya. Naik ayo. Ayo. Ngenteni opo sampean eh? Nah, ini teman-teman ya. Di ini lewat semak-semak belukar. Cocok itu. Oke. Ya teman-teman ya. Ombok Kang gone Kang. Foto tadi Kang, pintunya tadi Kang. Wow. Banyak fosil kayu purba.
luar biasa teman-teman ya, Sobat Cakra Panorama. Dan teman-teman, Gua WW. Oh, gua lorotan iki. Oh, berarti jek ono gua WW engko tarik berarti. Gua lorotan. Perasaan kita tadi di bawah sana, bukan ya? Ya, terakhir Pak, pesan dan pesannya terhadap kita begitu ataupun kepada halayak umum yang menonton tayangan ini seperti apa Pak? Harapan saya wisata Belaga Puncak Wangi ini memang ada di Puncak Wangi, tapi harapan kita nanti ke depan bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat, baik itu yang ada di wilayah Lamongan, di luar Lamongan, dimanapun, baik untuk kegiatan pendidikan, kegiatan eksplorasi alam, atau kegiatan apapun yang berhubungan dengan pendidikan, dengan penguatan mental ideologi, atau kegiatan apapun yang memang pure untuk kebutuhan sosial dan masyarakat. Jadi kita juga ucap terima kasih kepada teman YouTubers. Pada intinya Puncak Wangi ini ada, ayo sama-sama kita merasa memiliki. Kami juga berterima kasih bila mana nanti ada saran, kritik, masukan dari teman-teman bagaimana Puncak Wangi ini ke depan menjadi wisata yang benar-benar layak untuk dikunjungi, sebagai destinasi wisata yang benar-benar ada nilai sosialnya dan nilai pendidikannya. Hanya itu, terima kasih.